Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup tuh kayak jalan di tempat? Kayak udah lari, tapi nggak sampai-sampai. Kayak kamu udah usaha, tapi kok hasilnya nggak kelihatan. Padahal kamu udah bangun pagi, ikut webinar, baca buku motivasi. Tapi kenapa hidupmu masih penuh pertanyaan? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak orang ngalamin hal yang sama. Dan anehnya, mereka juga nggak tahu kenapa itu terjadi. Kayak ada yang ganjel, tapi nggak kelihatan. Kayak ada yang bikin hidup berat, tapi susah dijelasin. Dan ternyata, seringkali itu datang dari kebiasaan yang kita anggap sepele. Kebiasaan kecil, tapi efeknya gede banget. Kayak kebiasaan buka HP pas bangun tidur. Scroll-scroll TikTok, IG, YouTube Shorts, tanpa sadar udah 1 jam lewat. Waktu yang seharusnya bisa dipakai buat hal penting, habis buat lihat hidup orang lain yang bahkan gak kenal kamu. Atau kebiasaan bilang, nanti aja deh. Yang awalnya cuma sekali, jadi sering. Lama-lama jadi gaya hidup. Dan yang lebih serem lagi, kamu udah nyaman sama kebiasaan itu. Kamu udah terbiasa nunda. Udah terbiasa nyari alasan. Udah terbiasa jalanin hari tanpa arah. Terus kamu bingung, kenapa ya hidupku susah berkembang? Kenapa aku gampang capek? Kenapa aku sering kehilangan semangat? Padahal jawabannya ada di depan mata, yaitu kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita pelihara diam-diam, yang kelihatannya nggak berdosa, tapi ternyata pelan-pelan ngikis semangat, ngerusak fokus, dan bikin kamu makin jauh dari versi terbaikmu. Gini, kadang kita mikir yang bikin hidup hancur tuh keputusan besar, kayak gagal kuliah, kehilangan kerjaan, atau ditinggal pasangan. Padahal, seringkali yang ngerusak hidup kita tuh bukan badai besar, tapi tetesan air kecil yang terus-menerus, yang kita biarin, yang kita anggap wajar, yang kita sepelein tiap hari. Kayak tidur terlalu malam karena nonton 1 episode lagi. Kayak bilang, aku capek. Setiap ditanya, kenapa belum mulai? Kayak terus-menerus nyalahin keadaan, tapi nggak pernah ngambil kendali. Dan kamu mungkin mikir, masa sih segitu pengaruhnya? Percaya deh, hal kecil yang diulang setiap hari akan jadi hasil besar dalam jangka panjang. Entah itu hasil baik atau hasil yang kamu sesali. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa lelah, ngerasa stuck, ngerasa hidup kayak jalan gelap tanpa petunjuk, mungkin ini saatnya kamu berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Apa aja sih kebiasaan kecil yang selama ini diam-diam ngerusak aku? Karena satu hal yang pasti, kalau kamu pengen hidupmu berubah, kamu harus mulai dari hal yang kamu lakukan tiap hari. Bukan dari rencana besar yang muluk-muluk, tapi dari pilihan kecil yang kelihatannya remeh, tapi berefek dahsyat kalau dikumpulin. Kabar baiknya, kamu masih punya waktu. Kamu masih bisa berubah. Kamu masih bisa balikkan keadaan. Dan itu dimulai dari kesadaran kecil hari ini. Sekarang, mari kita bongkar satu-satu. Kebiasaan apa aja yang tanpa sadar selama ini jadi racun halus di hidupmu? Kadang kita ngerasa hidup kita berantakan karena masalah besar. Karena gagal ujian, gagal kerja, ditolak cinta, atau kehilangan arah. Padahal kenyataannya, hidup jarang hancur karena satu momen besar. Hidup itu lebih sering rusak karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita biarin terus-menerus, yang pelan-pelan ngerayap ke dalam rutinitas kita, dan tanpa sadar, berubah jadi pola hidup. Coba deh pikirin, berapa banyak hal yang kamu tunda hari ini? Berapa kali kamu bilang, nanti aja deh? Berapa kali kamu scroll HP tanpa tujuan, dan bilang ke diri sendiri, cuma 5 menit kok, padahal tahu-tahu udah sejam. Itu semua bukan cuma kebiasaan kecil. Itu sinyal bahwa ada hal dalam dirimu yang lagi kamu hindari. Dan celakanya kamu udah biasa hidup kayak gitu. Kita sering nganggap hal-hal kecil itu nggak penting. Kayak tidur terlalu malam karena nonton video lucu. Kayak makan junk food tiap hari karena malas masak. Kayak ngomong negatif ke diri sendiri karena udah kebiasaan. Padahal dari situlah awalnya semua kacau. Coba bayangin kamu numpahin air di lantai. Kalau cuma sekali, ya tinggal lap.
Tapi kalau tiap hari numpahin air, lama-lama lantainya rusak. Begitu juga hidup. Kalau tiap hari kamu biarin kebiasaan buruk nguasain kamu, lama-lama yang rusak bukan cuma hari-harimu, tapi seluruh arah hidupmu. Kebiasaan kecil itu seperti gerakan kecil yang kamu ulang terus. Dan kalau kamu ulang cukup lama, dia akan membentuk siapa kamu sebenarnya. Misalnya, kebiasaan begadang. Awalnya kamu cuma mau nonton satu episode, terus lanjut ke satu lagi, dan satu lagi. Tahu-tahu jam 3 pagi. Besoknya kamu bangun siang, kerjaan keteteran, mood hancur, dan akhirnya bilang ke diri sendiri, "Ah, emang lagi nggak semangat aja." Padahal semangat itu bukan hilang tiba-tiba. Dia pelan-pelan pudar karena malam-malam yang kamu sia-siakan. Karena waktu tidur yang kamu jual buat hal-hal yang bahkan gak penting. Atau contoh lain, kebiasaan ngomong negatif ke diri sendiri. Kayak, aku emang gak pinter. Atau, aku emang gagal terus dari dulu. Itu bukan cuma kata-kata. Itu adalah kalimat yang kamu tanam di alam bawah sadarmu setiap hari. Dan otak kamu percaya. Otak kamu nggak bisa bedain mana yang bercanda dan mana yang serius. Yang dia tahu, kalau kamu ngomong itu terus, berarti itu fakta. Dan makin kamu ulang, makin dalam dia masuk. Dan makin dalam dia masuk, makin susah kamu percaya sama diri sendiri. Lalu, ada lagi kebiasaan ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Scroll Instagram, lihat temen udah kerja di tempat keren, lihat orang lain liburan ke luar negeri, dan kamu langsung ngerasa, hidupku tuh ngapa sih? Padahal kamu cuma lihat highlight hidup orang, bukan perjuangan mereka dari awal. Tapi, kamu ngebandingin itu sama behind the scenes hidupmu sendiri. Itu kebiasaan yang ngerusak, karena dia bikin kamu kehilangan rasa syukur. Padahal mungkin kamu udah dapat banyak hal bagus, cuma karena kamu sibuk ngelihat milik orang, kamu jadi buta sama apa yang kamu punya. Kebiasaan-kebiasaan kayak gini tuh nggak langsung ngasih efek. Dia halus, dia diam-diam, tapi dia konsisten. Dan itulah yang berbahaya, karena kamu nggak sadar kalau kamu lagi dirampok, bukan oleh orang lain, tapi sama rutinitasmu sendiri. Tiap kali kamu nunda, kamu kehilangan waktu. Tiap kali kamu bandingin diri, kamu kehilangan percaya diri. Tiap kali kamu ngomong jelek ke dirimu, kamu kehilangan rasa harga diri. Dan celakanya, kita nggak sadar kalau kita lagi ngebentuk masa depan lewat pilihan kecil hari ini. Karena masa depan tuh bukan kejadian besar yang tiba-tiba datang. Masa depan tuh dibentuk dari ulang-ulangan kecil yang kamu lakuin tiap hari. Jadi kalau kamu terus ngulang yang jelek, kamu akan dapat hasil yang jelek. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu nggak layak sukses, tapi karena kamu nggak jaga hal kecil yang seharusnya kamu atur dari awal. Mau punya hidup yang lebih baik? Mulai dari hal kecil, berhenti tunda, berhenti ngomong negatif, berhenti ngerasa nggak cukup, dan mulai ganti kebiasaan itu pelan-pelan. Nggak perlu langsung jadi orang baru hari ini juga. Nggak usah ngerubah semua dalam semalam. Tapi kamu bisa mulai dari satu hal dulu. Kayak bangun 30 menit lebih pagi. Kayak matiin notifikasi medsos saat kerja. Kayak bilang ke diri sendiri, aku bisa pelan-pelan. Satu langkah kecil yang kamu ulang tiap hari lebih kuat efeknya daripada motivasi tinggi yang cuma bertahan sehari. Dan ingat, kamu bukan korban dari kebiasaanmu. Kamu adalah pencipta dari apa yang kamu pilih untuk ulang terus. Jadi, kalau kamu pengen hidupmu berubah, gak usah nunggu momen besar. Gak usah nunggu hari Senin. Gak usah nunggu tahun baru. Cukup lihat ke hari ini dan tanya, kebiasaan apa yang diam-diam udah nyeret aku jauh dari hidup yang aku pengen? Karena begitu kamu sadar, kamu punya kekuatan buat ngubah semuanya. Pernah nggak kamu ngerasa aneh sendiri? Kamu udah tahu itu kebiasaan buruk, udah tahu dampaknya jelek, tapi kok susah banget berhenti? Kayak kamu sadar banget kalau nunda-nunda tugas itu ngerugiin, tapi tetap aja. Tiap kali mau mulai,
Otakmu kayak ngajak kabur. Ah, nanti aja deh, kan masih ada waktu. Atau yang lebih licik, ngerjainnya harus nunggu mood dulu. Padahal tahu sendiri, mood itu nggak selalu datang. Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Kenapa kebiasaan buruk itu susah dilepas? Jawabannya satu, karena kita udah nyaman. Iya, nyaman. Bukan karena kebiasaannya baik, tapi karena kita udah terbiasa. Kita udah kenal rasa malas itu. Kita udah biasa kabur dari tanggung jawab. Kita udah biasa ngeluh. Dan semua itu terasa lebih enak daripada hadapin kenyataan dan berubah. Manusia itu punya kecenderungan buat pilih yang instan, yang gampang, yang cepat, yang nggak bikin stres. Makanya, rebahan lebih enak daripada ngerjain tugas. Main game lebih seru daripada baca buku. Nonton video random lebih ngasih dopamin daripada mikirin masa depan. Tapi sayangnya, yang enak di awal seringkali nyakitin di akhir. Dan yang berat di awal biasanya nyelamatin di akhir. Itu kayak kamu lagi milih jalan. Satu jalan lurus, datar, adem, tapi ujungnya jurang. Satu lagi nanjak, bikin ngos-ngosan, tapi ujungnya pemandangan indah. Sayangnya, kebanyakan orang pilih yang datar. Karena kelihatannya nyaman. Padahal mereka nggak sadar kalau kenyamanan itu kadang bentuk lain dari jebakan halus. Dan yang bikin makin rumit, kita sering nyari alasan buat membenarkan kebiasaan buruk kita. Gue capek, gue lagi pengen me time, gue ngerasa burn out. Padahal kenyataannya bukan itu. Kita cuma lagi nggak jujur sama diri sendiri. Kita cuma lagi takut berubah, takut gagal, takut mencoba. Makanya kita kabur ke kebiasaan yang udah bikin kita nyaman. Pernah nggak kamu lagi mau mulai sesuatu, tapi tiba-tiba nyari alasan kecil buat berhenti? Misalnya, laptopnya nge-lag nih, suasananya nggak enak, gua nggak punya waktu. Padahal bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kita nggak disiplin. Masalahnya adalah kita nunggu waktu yang sempurna, yang padahal nggak akan pernah datang. Dan kadang, kita terlalu keras ke diri sendiri pas gagal, sampai-sampai kita berhenti total. Padahal jatuh itu wajar. Yang salah tuh kalau kamu jatuh, tapi nggak pernah mau bangun lagi. Yang keliru tuh kalau kamu salah, tapi pakai kesalahan itu buat nyerah. Ingat ya, kebiasaan buruk itu tumbuh subur di pikiran yang nggak diawasin. Kalau kamu biarin pikiranmu jalan sendiri, tanpa arah, tanpa filter, tanpa tujuan, ya dia bakal milih jalan yang gampang, yang nggak perlu usaha, yang bikin kamu ngerasa oke-oke aja, padahal kamu lagi turun pelan-pelan. Dan sering banget, kita terlalu sibuk pengen hasil cepat. Makanya begitu hasil nggak kelihatan dalam seminggu, kita balik lagi ke kebiasaan lama. Karena kita ngerasa, ngapain juga disiplin, nggak ngefek. Padahal perubahan itu butuh waktu. Dan waktu itu nggak jalan kalau kamu terus loncat dari satu kebiasaan ke kebiasaan lain. Kita juga sering terjebak sama ekspektasi yang nggak realistis. Pengen sukses tapi nggak mau belajar. Pengen tubuh sehat tapi makan masih sembarangan. Pengen hidup damai, tapi tiap hari buka media sosial dan ngikutin drama. Pengen jadi pribadi yang keren, tapi tiap hari ngomel, ngeluh, dan nyalahin orang. Kalau kamu ngerasa relate, itu bukan buat nyalahin kamu. Tapi ini momen buat kamu sadar. Gue punya kuasa atas hidup gue sendiri. Dan kebiasaan itu bisa diatur, bisa diganti, bisa dibentuk ulang. Tapi cuma kalau kamu mau jujur dan mulai dari sekarang. Nggak usah nunggu motivasi gede. Motivasi itu bagus, tapi dia suka hilang. Yang lebih kuat itu disiplin kecil yang kamu ulang walau lagi nggak mood. Yang lebih nyata itu konsistensi, meski cuma langkah kecil setiap hari. Jadi gini, kalau kamu pengen lepas dari kebiasaan buruk, langkah pertama adalah sadar. Sadar kalau kamu udah terlalu nyaman sama sesuatu yang sebenarnya nyakitin. Langkah kedua, berani. Berani ngelawan kenyamanan itu. Dan langkah ketiga, disiplin. Bikin aturan kecil buat diri sendiri.
dan patuhi. Bahkan saat nggak ada yang nyuruh. Kamu bukan gagal karena kamu lemah. Kamu cuma belum punya sistem buat menang. Dan sistem itu bisa kamu bangun perlahan dengan kebiasaan baru yang sehat, yang bantu kamu tumbuh, yang arahinnya ke masa depan, bukan masa lalu. Kamu punya kendali dan hidupmu terlalu berharga buat dikendalikan oleh kebiasaan-kebiasaan yang kamu tahu itu salah. Sekarang tinggal kamu pilih, mau terus nyaman di kebiasaan yang menjerat, atau mulai bangun kebiasaan baru yang nyelamatin. Kamu udah tahu kebiasaan buruk itu pelan-pelan ngerusak hidupmu. Kamu udah paham kenapa kita sering terjebak di situ. Tapi sekarang pertanyaannya, gimana cara ngebalikinnya? Gimana caranya keluar dari lingkaran setan kebiasaan buruk yang udah mendarah daging? Jawabannya bukan motivasi tinggi, bukan juga semangat sesaat yang muncul pas nonton video inspiratif. Jawabannya adalah aksi kecil yang diulang setiap hari. Iya, sekecil itu. Karena perubahan besar dimulai dari keputusan kecil yang konsisten. Dan kamu nggak perlu jadi orang baru dalam semalam. Yang kamu butuh sekarang cuma satu hal. Mulai. Mulai dari kebiasaan baik terkecil yang bisa kamu lakuin hari ini. Kayak bangun lebih pagi 15 menit aja. Nggak langsung ngambil HP pas melek. Ngatur waktu tidur lebih rapi, atau sekadar minum air putih pas bangun tidur. Kelihatannya remeh ya, tapi percaya deh, hal kecil yang dilakukan terus-menerus itu lebih kuat daripada niat besar yang cuma numpang lewat. Misalnya, kamu pengen berhenti nunda. Jangan langsung bikin to-do list yang isinya 10 tugas. Mulai aja dari satu hal penting. Satu aja, kerjain sampai selesai. Rasain puasnya. Dari situ kamu akan bangun momentum. Momentum itu penting karena semakin kamu bergerak, semakin besar energi yang kamu punya buat terus jalan. Tapi kalau kamu diam, makin berat rasanya buat mulai. Nah, selain itu, kamu juga perlu mulai ngelatih kesadaran. Sadari kapan kamu mulai mau kabur dari tanggung jawab. Sadari kapan kamu mulai buka HP tanpa tujuan. Sadari kapan kamu mulai ngomong jelek ke diri sendiri. Dan begitu kamu sadar, langsung berhenti. Berhenti bukan berarti kamu sempurna. Tapi itu tanda kamu udah mulai ambil kendali. Kamu udah gak hidup autopilot. Kamu udah melek. Setelah sadar, mulai bentuk ulang pola baru. Bikin rutinitas kecil yang sehat. Gak usah ribet. Kayak journaling 5 menit setiap pagi. Tulis satu hal yang kamu syukuri, tulis satu hal yang pengen kamu perbaiki, dan satu hal yang pengen kamu lakukan hari ini. Kedengerannya simpel banget ya, tapi efeknya gede. Karena kamu ngelatih diri buat jadi lebih sadar, lebih niat, dan lebih terkoneksi sama tujuan hidupmu. Kamu juga bisa mulai bersih-bersih digital. Unfollow akun-akun yang bikin kamu ngebandingin hidup. Hapus aplikasi yang nggak penting. Buat waktu khusus buat buka sosmed. Jangan biarin media sosial yang atur hidup kamu. Kamu yang pegang kendali. Satu hal lagi yang krusial. Perbaiki lingkunganmu. Kamu mungkin niat berubah. Tapi kalau kamu tiap hari dikelilingi orang yang malas, toksik, dan pesimis, lama-lama kamu akan ikut-ikutan. Mau nggak mau, kamu harus mulai cari lingkungan yang sehat. Nggak harus langsung ninggalin semua orang. Tapi kamu bisa mulai dari siapa yang kamu dengerin setiap hari. Follow akun-akun positif. Dengerin podcast yang ngebangun. Nonton video yang kasih semangat. Cari satu teman yang juga pengen tumbuh bareng. Dan kamu akan lihat, perlahan energi hidupmu berubah. Ingat ya, kamu berhak punya hidup yang sehat dan terarah. Tapi hidup kayak gitu nggak jatuh dari langit. Dia harus dibentuk. Dan kamu, satu-satunya orang yang bisa ngebentuknya. Kalau kamu hari ini bisa aja bangun lebih pagi, besok kamu bisa mulai olahraga ringan. Lusa kamu bisa mulai bikin rencana mingguan. Dan minggu depan kamu udah mulai lebih disiplin. Semua dimulai dari satu langkah kecil. Langkah yang kelihatannya sepele,
Tapi ketika kamu konsisten, itu akan jadi kebiasaan baru. Dan ketika kebiasaanmu berubah, hidupmu juga berubah. Jangan takut buat gagal. Gagal itu bukan musuh. Gagal itu bagian dari proses. Yang penting, jangan berhenti. Karena banyak orang gagal bukan karena nggak bisa, tapi karena mereka berhenti terlalu cepat. Sekarang bayangin ini, 3 bulan dari sekarang, kamu bangun pagi tanpa perlu alarm. Kamu nggak stres sama kerjaan karena udah disiplin waktu. Kamu punya energi buat ngelakuin hal yang kamu cintai. Kamu punya kepercayaan diri yang dulunya hilang. Dan kamu mulai ngerasa hidupmu punya arah. Itu semua bukan mimpi. Itu semua mungkin. Tapi cuma kalau kamu mulai hari ini. Nggak usah mikir 6 bulan ke depan dulu. Fokus aja ke 24 jam ke depan. Apa yang bisa kamu ubah hari ini? Apa satu kebiasaan jelek yang bisa kamu potong sekarang juga? Dan apa satu hal kecil yang bisa kamu mulai ulang dari nol? Tulis itu, catat, dan lakuin. Bukan buat orang lain, tapi buat dirimu sendiri. Karena kamu layak punya hidup yang lebih baik. Kamu layak jadi versi terbaik dari dirimu. Dan kamu punya semua yang dibutuhin buat mulai perjalanan itu sekarang juga. Sekarang coba tarik napas pelan-pelan, tenangin diri kamu sejenak. Dan bayangin ini, kamu bangun pagi ngerasa ringan. Nggak ada lagi rasa nyesel karena tidur kemalaman. Nggak ada lagi drama karena tugas numpuk. Nggak ada lagi momen nunduk sambil ngomong ke diri sendiri. Kenapa sih gua kayak gini terus? Yang ada justru kamu yang baru. Kamu yang lebih kuat dari kebiasaan burukmu. Kamu yang bangga sama proses kecil yang kamu ulang tiap hari. Dan kamu sadar, kamu nggak sempurna. Tapi kamu bergerak, dan itu cukup. Kamu udah tahu apa yang bikin hidupmu berat selama ini. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu terlalu lama pelihara kebiasaan yang salah. Dan kabar baiknya, sekarang kamu udah sadar. Dan itu adalah langkah awal paling penting. Ingat, nggak ada perubahan besar tanpa keputusan kecil yang dilakuin hari ini. Nggak ada versi diri yang kuat tanpa ngelawan kenyamanan setiap hari. Nggak ada sukses jangka panjang yang dibangun dari alasan-alasan pendek. Jadi, gue mau kamu lakuin satu hal sekarang juga. Jangan tunggu nanti. Jangan mikir terlalu banyak. Tanya diri kamu, satu kebiasaan buruk apa yang mau gue berhentiin hari ini? Dan satu kebiasaan baik apa yang mau gue mulai hari ini? Tulis 2 jawaban itu di kolom komentar. Biar nggak cuma jadi niat di kepala, tapi berubah jadi komitmen nyata. Siapa tahu komentarmu jadi pemicu buat orang lain itu juga mulai berubah. Karena kita semua lagi sama-sama berjuang. Nggak ada yang mulai dari sempurna. Tapi setiap orang yang sukses selalu mulai dari satu langkah kecil yang terus diulang tanpa henti. Kalau kamu ngerasa video ini relate, gue minta tolong satu hal aja. Share ke teman kamu yang kamu tahu juga lagi stuck, yang kamu tahu butuh dorongan, tapi mungkin gengsi buat ngomong. Biar dia juga tahu bahwa dia nggak sendirian dan bahwa perubahan itu bukan buat orang lain aja, tapi buat kita semua yang berani mulai meskipun takut. Jangan tunggu hidup memaksa kamu buat berubah, karena hidup bisa keras banget kalau kamu terus ngeyel, tapi juga bisa luar biasa banget kalau kamu mau buka mata. Buka hati, dan buka langkah pertama. Hari ini, kamu punya pilihan, tetap jadi penonton dalam hidupmu sendiri, atau mulai jadi sutradara yang ngarahin cerita ke arah yang kamu mau. Jadi, kamu yang tentuin. Mau terus dihancurkan diam-diam oleh kebiasaan kecil yang salah, atau mulai bangkit pelan-pelan dan nulis ulang cerita hidupmu. Karena satu hal yang enggak akan pernah berubah adalah ini, hidupmu terlalu berharga untuk disia-siakan. Dan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah kamu sendiri.